Pernahkah Anda berpikir, bagaimana sebuah minuman berwarna hitam, dengan rasa pahit yang khas, bisa menjadi sahabat manusia di setiap sudut dunia? Kopi bukan sekadar minuman. Ia adalah teman yang setia menemani malam-malam panjang, penguat semangat pagi hari, bahkan saksi bisu lahirnya ide-ide besar yang mengubah peradaban. Tapi, apakah kopi hanya tentang rasa? Atau ada kisah panjang di balik setiap tetesnya? Mari kita telusuri jejak sejarah kopi. Dari pegunungan Ethiopia, ke ruang zikir para sufi, hingga menjadi minuman global yang menaklukkan dunia. Seperti banyak kisah besar lainnya, asal mula kopi berbalut legenda. Dikisahkan di Ethiopia, sekitar abad ke-9, ada seorang penggembala kambing bernama Kaldi. Suatu hari, Kaldi memperhatikan kambing-kambingnya berlarian penuh energi, melompat-lompat seolah tak pernah lelah. Rasa ingin tahu membawanya mencari tahu penyebabnya. Ternyata, kambing-kambing itu memakan buah merah dari pohon liar. Kaldi pun mencoba buah itu. Dan ia merasakan dorongan energi yang aneh, matanya terbuka, pikirannya segar. Ia membawa temuannya ke sebuah biara. Namun, para biarawan justru menolak buah itu, bahkan melemparkannya ke api. Ajaibnya, aroma harum menyeruak dari biji yang terbakar. Dari situlah, perlahan manusia belajar menyeduh kopi, mengubahnya dari sekadar buah menjadi minuman. Namun, kopi tidak serta-merta langsung populer. Sejarah sesungguhnya dimulai ketika minuman ini sampai di tanah Yaman, pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan dunia Islam kala itu. Di sana, para sufi menemukan manfaat luar biasa dari kopi. Malam demi malam mereka beribadah, berzikir, dan membaca ayat-ayat suci, ditemani secangkir kopi. Kopi menjaga mata mereka tetap terjaga, hati mereka tetap bersemangat. Bagi para sufi, kopi bukan hanya pengusir kantuk, tapi sahabat rohani. Mereka menyebutnya kahwa, sebuah kata yang bermakna minuman yang mengusir kelemahan. Dari zawiyah-zawiyah kecil di Yaman, kopi menyebar ke Mekah, lalu ke Kairo, hingga akhirnya ke Istanbul. Dan di setiap kota besar itu, kopi selalu membawa perubahan. Abad ke-15, kedai-kedai kopi mulai bermunculan. Di Kairo, kedai ini menjadi pusat kehidupan sosial. Orang-orang dari berbagai kalangan berkumpul, pedagang, pelajar, ulama, bahkan seniman. Mereka berbincang, berdebat, bertukar ide, semuanya ditemani kopi. Tak heran, kedai kopi mendapat julukan sekolah tanpa dinding. Di Istanbul, kedai kopi berkembang lebih megah. Disebut Kahve Haneh, tempat ini jadi ruang diskusi politik, sastra, hingga filsafat. Di balik kepulan asap dan cangkir kopi, lahir gagasan-gagasan yang bisa mengguncang istana. Inilah awal mula kopi menjadi lebih dari sekadar minuman. Ia adalah alat persatuan, tempat ide-ide bebas lahir, dan kadang ancaman bagi penguasa. Namun, popularitas kopi membuat para penguasa gelisah. Di Mekah, ulama-ulama konservatif menuduh kopi sebagai minuman yang menyesatkan. Di Istanbul, Sultan Murad IV bahkan mengeluarkan larangan keras. Siapapun yang kedapatan minum kopi, bisa dihukum mati. Mengapa begitu ekstrim? Karena kedai kopi dianggap tempat lahirnya konspirasi, perlawanan, dan suara-suara kritis terhadap pemerintah. Tapi rakyat tidak bisa lepas dari kopi. Larangan demi larangan tak mampu menghentikan derasnya arus. Pada akhirnya, kopi menang. Ia tetap mengalir di cangkir-cangkir rakyat, menembus semua batas kekuasaan. Abad ke-17, kopi mulai menyeberang ke Eropa. Pedagang Venesia membawanya dari dunia Islam. Awalnya, kopi disambut dengan kecurigaan. Sebagian orang menyebutnya minuman setan, karena warnanya yang hitam pekat dan rasanya yang pahit. Bahkan, ada desakan agar gereja Katolik melarangnya. Namun, Paus Clement VIII mengambil langkah mengejutkan. Ia mencicipi kopi, lalu berkata bahwa minuman ini terlalu nikmat untuk dilarang. Bahkan, ia memberkatinya. Sejak saat itu, kopi meledak popularitasnya di Eropa. Kedai kopi bermunculan di London, Paris, dan Wina. Disinilah,
Kopi menjadi bahan bakar intelektual Eropa. Kedai kopi Eropa dikenal dengan julukan Penny Universities, karena dengan satu koin kecil, orang bisa membeli segelas kopi dan mendapatkan ilmu dari percakapan yang terjadi. Di kedai-kedai kopi inilah, surat kabar pertama beredar. Para pemikir, ilmuwan, pedagang, dan politisi berdiskusi bebas. Ide-ide revolusi, demokrasi, hingga ekonomi modern banyak lahir di meja kopi. Tak berlebihan jika dikatakan kopi membantu melahirkan era pencerahan di Eropa. Dari sebuah minuman eksotis, kopi berubah menjadi simbol kebebasan berpikir. Namun, sejarah kopi tidak hanya harum. Ia juga meninggalkan jejak pahit. Kopi menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia. Negara-negara Eropa berbondong-bondong membuka perkebunan di tanah jajahan. Di Jawa, Belanda melalui VOC memaksa rakyat menanam kopi dengan sistem tanam paksa. Rakyat menderita, kelaparan, bahkan kehilangan tanahnya demi memenuhi ambisi perdagangan. Di Brasil dan Karibia, jutaan Buddha Afrika diperjualbelikan untuk bekerja di perkebunan kopi. Dari secangkir kopi yang kita minum hari ini, ada jejak darah dan air mata yang tertinggal dalam sejarah. Dan kini, kopi telah menjadi minuman global. Setiap hari, lebih dari 2,25 miliar cangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia. Ia bukan lagi sekadar minuman rohani para sufi atau bahan bakar revolusi intelektual, tapi juga gaya hidup. Dari kopi tubruk sederhana di warung kecil, hingga kopi latte yang diracik barista modern, semuanya berbagi satu akar sejarah yang sama. Kopi menghubungkan kita. Dari petani kecil di dataran tinggi, hingga eksekutif di kota besar, semua merasakan energi yang sama dari minuman ini. Bayangkan, dari biji kecil di Ethiopia, kopi berkelana melintasi benua, merasuk ke dalam doa, politik, ekonomi, dan budaya. Ia pernah menjadi minuman sakral para sufi, pemicu perdebatan ulama, bahan bakar revolusi Eropa, sekaligus saksi penderitaan di perkebunan kolonial. Hari ini, ketika kita menyeruput kopi, kita tidak hanya menikmati rasa, tapi juga merasakan denyut sejarah panjang umat manusia. Kopi adalah minuman, tapi sekaligus sebuah kisah. Kisah iman, ilmu, cinta, perjuangan, dan luka. Dan mungkin, itulah mengapa secangkir kopi terasa begitu istimewa. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika cerita ini memberi wawasan baru dan menggugah hati Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu bahwa secangkir kopi punya sejarah yang luar biasa. Tulis juga di komentar, apa arti kopi bagi Anda? Apakah sekadar minuman, atau teman perjalanan hidup? Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya. Karena setiap makanan, setiap minuman, selalu menyimpan cerita yang patut dikenang.